Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Abdulianti. Saya Putri Fajar Ramdhani. Saya Najwa Fadila Gandhi. Di sini kami akan mempresentasikan alat peraga, yaitu tentang bab pembelahan sel yang berpacu pada mitosis. Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Tujuan pembelahan sel adalah untuk menambah jumlah dan jenis sel atau membentuk sel-sel lain dengan tujuan tertentu. Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua anak sel yang mempunyai jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom sel induknya dan memiliki sifat yang sama dengan sifat induknya. Tujuan dari pembelahan mitosis adalah untuk menambah jumlah sel pada proses pertumbuhan. Pada pertumbuhan, pembelahan mitosis terjadi di bagian ujung akar, ujung batang, dan jaringan meristem. Pembelahan mitosis terbagi menjadi 4. Ada propase, yang kedua ada metafase, yang ketiga anafase, dan yang terakhir ada telopase. 1. Propase. Fase ini diawali dengan terjadinya perubahan pada inti sel dan sitoplasma. Perubahan pada inti sel ditandai dengan menghilangnya anak inti, sedangkan perubahan pada sitoplasma ditandai dengan terbentuknya gelondong mitosis. Pada awal propase, membran inti masih terlihat, lalu kromatin yang tampak sebagai granula akan memanjang menjadi benang kromatin. Kemudian, benang kromatin akan memendek dan menebal menjadi kromosom. Setiap kromosom mempunyai bagian yang menggenting disebut sentromer, di mana setiap sentromer mengandung kinetokor. Yang kedua, ada metafase. Pada fase ini, kromosom berjajar di sepanjang bidang ekuator. Gelenomitosis sudah sempurna atau lengkap. Pada akhir metafase, kromosom menjadi semakin pendek dan tebal. Selain itu, membran inti sudah benar-benar menghilang dan benang gelendong meluas dari satu kutub ke kutub lainnya. Pada fase ini, kromosom tampak paling jelas. Selanjutnya, kromosom mengalami duplikasi secara membujur menjadi dua bagian, di mana masing-masing bagian disebut kromatid. Kemudian, kromatid terjerat pada benang gelendong. Pada akhir propase, anak inti dan membran inti sudah menghilang. Akan tetapi, membran inti belum benar-benar menghilang secara keseluruhan. Setiap kromatid melekat di beberapa benang gelendong di kinetekor. Yang ketiga ada anafase. Pada fase ini, sentromer dari masing-masing kromatid membelah menjadi dua. Kemudian, kromatid yang berada di bidang ekuator memisah dan membentuk lagi dua buah kromosom. Selanjutnya, kromosom bergerak menuju ke arah kutub-kutub berlawanan. Kinetokor yang masih melekat pada benang gelendong berperan sebagai petunjuk jalan, sedangkan dengan kromosom mengikutinya di belakang. Kinetokor kemudian memendek bersamaan dengan semakin dekatnya kromosom ke kutub sel. Pada saat bersamaan, kedua kutub sel juga bergerak saling menjauh. Dan pada akhirnya, kedua kutub sel masing-masing telah memiliki koleksi kromosom yang lengkap dengan jumlah yang sama. Yang terakhir ada telopase. Pada fase ini, kromatid mengumpul pada kutub-kutub. Benang gelendong menghilang, kemudian kromatid menjadi kusut dan butiran-butiran kromatin muncul kembali. Membran inti terbentuk kembali dan anak inti muncul kembali. Pada bagian bidang ekuator terjadi lekukan yang semakin lama makin ke dalam sehingga sel induk terbagi menjadi dua sel. Anak yang mempunyai sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Sekian video pembahasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.